Jelas. Jelas? Jelas. Oke. Kok suaranya Dr. Syafiq kurang kencang dikit? Kurang kencang. Ya. Jelas enggak? Ya, jelas. Mantap. Bagaimana Bu Ai, suara saya di Jakarta? Jelas, Pak. Jelas sekali. Oke, mantap kalau jelas ya. Baik, semangat pagi, selamat siang teman-teman Auti, juga Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di Zoom kita. Senang sekali bisa bertemu kembali di acara yang selalu kita tunggu-tunggu setiap Sabtu siang pukul 1 atau pukul 13, yaitu seminar ilmiah kesehatan ya. Kita akan belajar banyak hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita, bukan hanya sehat tapi juga sejahtera ya. Narasumber kita selalu siap membantu kita, Bapak Dr. Syafiq ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kalium natrium system. Apa itu ya kalium natrium system ya? Yang lalu kita sudah belajar mengenai kalsium, kemudian mengenai fosfor ya, atau juga mengenai magnesium. Nah, hari ini kita mau belajar yang tidak kalah penting ya, kalium natrium system. Apa itu? Mari kita akan simak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Syafiq ya. Silakan Dr. Syafiq, waktu dan perhatian sepenuhnya untuk Dr. Syafiq. Mas Yo, mana nih Mas Yo? Mas Yo, mana nih Mas Yo? OTW, Pak. OTW. Pakai Zoom Airliner, Zoom Airline di situ, Pak. Oke. Hari ini kita berbicara kalium dan natrium. Karena ini masih hari raya ya, saya minta maaf lahir dan batin, barangkali saya banyak kesalahan pada saat kita memimpin Zoom. Karena saya adalah seekor manusia biasa, jadi mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita bicara tentang kalium dan natrium. Jadi masih seputar makro mineral. Ya, mineral-mineral makro yang dibutuhkan tubuh. Yang belum kita bahas adalah kalium dan natrium. Banyak unsur mineral yang sangat dibutuhkan tubuh yang berbeda jenisnya yang diperlukan manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang optimal. Mineral-mineral tadi ada yang disebut dengan makro, ada yang disebut dengan mikro mineral. Nah, yang makro ini adalah misalnya ferrum, kalsium, natrium, kalium, klorida, magnesium, fosfor, ya, sulfur, zinc, ya, iodium, klor, ya, dan strontium. Nah, beberapa mineral merupakan elemen anorganik yang dibutuhkan oleh ternak, misalnya manusia juga, untuk pertumbuhan dan reproduksi, walaupun jumlah yang dibutuhkan hanya sedikit. Maka kadang-kala mineral ini juga berfungsi sebagai kofaktor daripada enzim. Kita ketahui bahwa enzim juga sangat penting untuk terjadinya reaksi kimia yang dipercepat atau sebagai katalisator dari reaksi kimia. Dan reaksi kimia adalah penting karena itu merupakan inti dari metabolisme yang bisa menghasilkan energi yang diperlukan oleh protein bagi manusianya sel. Vitamin dan mineral mempunyai fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi metabolisme yang disebut dengan kofaktor. Kofaktor adalah substansi non-protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal. Bisa bersifat ion-ion metal, bisa bersifat koenzim. Sehingga dengan koenzim senyawa organik bisa dirubah menjadi vitamin-vitamin ataupun zat-zat yang dibutuhkan untuk pembentukan energi. Apa sih fungsi mineral? Ada 3 fungsi utama mineral, yaitu sebagai komponen utama tubuh. Kemudian merupakan unsur dalam cairan tubuh atau jaringan.
juga sebagai aktivator atau terkait dalam peranan enzim dan hormon serta reaksi-reaksi kimia. Klasifikasi mineral berdasarkan jumlahnya, penggolongan mineral dalam tubuh berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas. Misalnya mineral yang esensial itu merupakan mineral logam, dan mineral yang non esensial adalah yang non logam. Logam esensial diperlukan dalam proses fisiologik hewan sebagai logam golongan ini dapat merupakan unsur nutrisi penting yang jika kekurangan dapat menyebabkan kelainan proses fisiologis atau disebut penyakit atau defisiensi. Mineral ini biasanya terikat dengan protein, termasuk enzim untuk proses metabolisme tubuh, yaitu seperti kalsium yang sudah kita bahas, fosfor, kalium hari ini, dan natrium, klorin, dan sebagainya. Logam non esensial adalah golongan logam yang tidak berguna atau belum diketahui kegunaannya dalam tubuh, sehingga hadirnya unsur tersebut lebih dapat membuat tubuh kita keracunan. Logam tersebut bahkan sangat berbahaya bagi makhluk hidup seperti misalnya plumbum, merkuri, arsenik, kadmium yang kadang-kadang terdapat pada vaksin-vaksin ya. Berdasarkan jumlahnya, mineral dibagi menjadi makro dan mikro. Mineral makro diperlukan atau terdapat dalam jumlah relatif besar meliputi kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorida, dan sulfur, dan magnesium. Sedangkan mineral mikro misalnya mineral yang diperlukan dalam jumlah sedikit, misalnya besi, molibdium, kuprum, zinc, manggan, kobalt, ya, iodium, dan selenium. Jadi kita masih berbicara makro mineral. Secara umum fungsi makro mineral adalah diperlukan untuk membangun tulang, menjaga cairan tubuh, menjaga pH yang tepat dalam jaringan tubuh, mentransmisi input saraf, mempertahankan struktur membran sel, memfasilitasi tindakan-tindakan enzim di dalam sel. Secara khusus terhadap enzim, enzim adalah juga protein. Sebagai kofaktor biasanya ion logam sering diklasifikasikan sebagai zat anorganik yang diperlukan untuk meningkatkan laju dan katalisator dari enzim. Kofaktor adalah senyawa kimia non-protein yang terikat pada protein dan diperlukan untuk aktivitas biologis protein yaitu metabolisme. Protein ini umumnya enzim dan kofaktor dapat dianggap sebagai molekul pembantu yang membantu dalam reaksi biokimia. Kofaktor nampak bisa menggeserkan diri untuk produksi energi dan juga keseimbangan pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, kelangsungan hidup maupun perpanjangan hidup. Fungsi kofaktor adalah mineral yang biasanya bekerja berpasang-pasangan, misalnya kalsium, magnesium, dan fosfor misalnya. Itu sangat penting. Nah, inilah kondisi mineral makro dan mikro dari tubuh kita. Ya, saya tidak membacakan. Inilah mineral makro, ada kalsium sudah kita bahas, natrium dan kalium yang kita bahas sekarang, magnesium sudah kita bahas, fosfor sudah kita bahas, klorida belum kita bahas, belerang juga belum. Nah, fungsi jenis mineral daripada kalsium misalnya pembentukan tulang dan sebagainya. Semua daftar ini Anda lihat ada fungsi dan ada juga sumbernya dari mana. Natrium dan kalium sangat berkaitan dengan apa yang disebut dengan membran sel. Menurut teori terbaru bahwa otaknya sel bukan pada inti tetapi pada membran sel. Dan membran sel ini merupakan membran semi permeabel yang bisa dimasuki oleh ion-ion tertentu maupun zat-zat tertentu, tapi tidak dapat dimasuki oleh ion-ion dan zat tertentu pula. Jadi merupakan seleksi untuk menseleksi siapa yang boleh masuk ke dalam sel dan siapa yang tidak boleh. Nah, membran sel ini terdiri atas dua lapisan fosfolipid, ya. Terdiri atas fosfolipid, karbohidrat, dan juga protein. Ya.
Nah, fosfolipid ini Anda lihat, ini di sini, ini ada muatan yang bersifat hidrofilik, yang suka sama air, dan ini asam lemaknya yang namanya hidrofobik, yang takut sama air. Sehingga dengan demikian membran sel ini harus bersifat 2 lembar. Supaya yang ekstraseluler dan intraseluler kan tadinya cairan. Jadi dengan demikian hanya bagian yang di atas yang berhubungan dengan cairan, sehingga terjadilah 2 lapisan. Ya, lipid bilayer nanti. Plasma membran ini adalah merupakan bungkus yang mengelilingi sel, memisahkan dan melindungi sel dari faktor-faktor yang membahayakan dari luar sel. Di samping juga sebagai tempat protektif, plasma membran juga memberikan sistem koneksi hubungan antara bagian luar dan bagian sel, atau bagian lingkungan di luar sel dan bagian di dalam sel, ekstraseluler dan intraseluler. Komposisi kimiawi adalah merupakan lipid, protein, dan karbohidrat. Di antara lipid terdapat lipid amplifatik, yaitu bersifat 2, yaitu hidrofobik dan hidrofilik. Ya. Hidrofilik artinya takut sama air, hidrofobik artinya cinta sama air. Sehingga dengan demikian Anda lihat kolesterol ini terdapat di dalam dinding, karena dia takut sama air. Struktur dari membran itu merupakan membran 2 lapis lipid, ya, bersifat mosaik. Ya, model ini juga sangat terbaru dan mempunyai ketebalan 5-8 nanometer. Membran adalah secara esensial berdiri atas lapisan lipid, dan dengan demikian ada daerah-daerah yang bersifat takut sama air, ada daerah-daerah yang cinta sama air. Yang cinta sama air berada di permukaan, sedang yang takut sama air berada di tengah. Nah, protein-protein globular adalah secara tidak teratur terikat pada membran lipid ini. Nah, membran protein ini misalnya dapat menjadi 2 kelompok. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Misalnya sitokrom C mitokondria. Intrinsik misalnya hormon reseptor, ya, sitokrom P berapa ini, merupakan membran yang bersifat asimetrik disebabkan karena distribusi yang bersifat tidak teratur. Nah, oleh karenanya pada membran ada gerakan yang antara cairan di luar sel dan masuk ke dalam sel. Nah, transport tadi bisa bersifat pasif, bisa bersifat aktif. Adalah membran biologis yang relatif impermeable. Membran ini oleh karenanya merupakan batas benteng agar supaya tidak mudah senyawa-senyawa di luar sel masuk begitu saja ke dalam sel. Ada 3 mekanisme utama, yaitu difusi yang bersifat pasif, difusi yang difasilitasi, dan aktif transport. Jadi 1 dan 2 namanya pasif transport, sedangkan yang nomor 2, yang ketiga adalah aktif transport. Jadi dapat dibagi menjadi aktif dan pasif. Nah, pasif difusi ini adalah merupakan proses sederhana yang tergantung pada kadar. Jadi kalau kadarnya tinggi, dia akan bergerak dari kadar tinggi ke kadar rendah. Misalnya aliran air dan gas melalui membran sel itu bersifat pasif. Prosesnya tidak memerlukan energi sama sekali. Sama ini jadi dengan demikian Anda lihat kalium itu berada di dalam sel, jadi lebih banyak di dalam sel, sedangkan di luar sel lebih sedikit. Jadi kalium merupakan raja di dalam sel. Sedangkan di luar sel natrium yang lebih banyak, sedangkan di dalam sel jumlahnya sedikit. Ini 100 nanomilimeter, di sini ada 5 milimol, ya. Jadi bersifat aktif. Jadi kalau kalium ini keluar dari dinding sel, maka terjadilah proses perubahan muatan listrik dari membran yang namanya proses depolarisasi. Akibatnya
yang tadinya di luar bermuatan positif, di dalam negatif, terbalik menjadi di dalam positif, di luar negatif. Nah, proses depolarisasi kembali ke repolarisasi tersebut dapat direkam misalnya dengan EKG, dengan EEG, dengan EMG. Nah, difusi yang difasilitasi adalah berbeda dengan yang tadinya tanpa difasilitasi. Di sini ada cairan yang bergerak dalam kadar konsentrasi tertentu, tetapi energi tidak dibutuhkan. Dan terjadi melalui mediasi karier. Jadi ada pembawa atau protein-protein transport yang membawakannya. Sehingga dengan demikian kayak guide lah. Dengan demikian protein tadi bisa masuk keluar dalam sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi sesuatu adalah sifat permeabilitas dari membran sel, suhu tubuh, kadar daripada muatan elektrik zat yang bergerak menyeberangi sel membran, juga kelarutan zat tadi, tebal daripada membran sel, ukuran dari molekul, juga ukuran daripada ion-ion ataupun muatan daripada ion-ion. Sekarang kita berbicara aktif transport. Aktif itu berarti transportasinya memerlukan energi. Ya. Ini terjadi pada perbedaan kadar di luar dan di dalam sel dan tergantung kepada energi metabolisme. Jadi memerlukan ATP, maka disebut ATPase. Juga merupakan proses mediasi yang didalangi atau ditemani oleh karier atau guide. Gerakan zat-zat tadi secara kimiawi, secara elektrik merupakan terjadinya perbedaan elektrokimiawi yang disebut dengan tadi aktif transport. Jadi seperti kita berenang melalui arah yang berbeda dan melawan arus air, tetapi di sini ada energi yang membantu kita. Energi yang dibutuhkan dilepaskan kebanyakan oleh pemecahan dari adenosin trifosfat. Nah, aktif transport ini terjadi dengan bantuan protein karier, misalnya di sini ya FD ini ya. Kemudian masing-masing protein tadi dapat membawa satu substansi atau lebih melalui dinding membran. Dengan demikian ini dapat bersifat pompa yang bersifat uniport atau bersifat satu ion atau antiport yang berbeda atau bersifat simport. Mekanisme dari aktif transport. Apabila suatu zat ditransportasikan melalui membran sel, maka dia akan mendekati membran sel, dia kemudian bersatu dengan karier protein, kemudian dari membran dan kemudian membentuk suatu senyawa subprotein. Kemudian senyawa subprotein ini bergerak ke dalam permukaan dari membran, sehingga zat itu sekarang sudah berada di dalam karier tadi. Dengan bergeraknya ke belakang kembali dari karier protein, maka dia akan bergerak pula keluar permukaan sel. Jadi dengan jalan ini maka terjadilah aktif transport. Nah, kita ketahui zat-zat yang ditransportasikan melalui aktif transport adalah ion-ion dalam bentuk natrium, kalium, kalsium, hidrogen, klorida, dan iodium. Sedangkan yang bersifat tidak ioni, misalnya glukosa, ya, asam amino, urea. Ini gambaran dari aktif transport. Jadi molekul tadi dibawa oleh karier, pembawa. Kemudian oleh energi tadi, molekul tadi kemudian mengeluarkannya kembali. Jadi setelah masuk, kalau sudah tidak dibutuhkan, dikeluarkan kembali. Aktif transport adalah merupakan transport dari zat-zat melalui daerah yang kadarnya rendah ke kadar yang lebih tinggi. Nah, jadi apabila kaliumnya meningkat, maka dia akan cenderung keluar. Apabila natriumnya meningkat, maka terjadilah natrium masuk ke dalam sel atau natrium influx. Keluar namanya efflux, ke dalam namanya influx. Nah, contohnya dari natrium, kalium, kalsium ini misalnya adalah
pompa natrium kalium, ya, sodium potasium pom. Pompa kalsium ada pompa kalium hidrogen. Ya. Inilah protein-protein karier yang membawakan zat tadi yang dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Ya, ada berbagai macam karier ini ya. Jenis-jenis aktif transfer ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder. Yang primer adalah merupakan energi yang dilepaskan secara langsung dari pemecahan ATP. Ini metodenya dikerjakan oleh ion natrium, kalium, kalsium, hidrogen, klorida yang ditransportasikan melalui membran. Sedangkan yang bersifat sekunder adalah apabila natrium ditransportasi oleh karier protein, kemudian zat lain juga ditransportasikan melalui protein yang sama secara simultan. Sehingga demikian akan membawa dalam arah yang sama dari tempat dalam sel menjadi keluar atau dari keluar sel menjadi dalam sel. Tipe zat-zat yang terjadi pada natrium ini adalah dilakukan oleh karier protein disebut sebagai secondary active transport. Karier protein tipe 2 ini berbeda molekulnya dengan yang nomor 1, maka disebut symport. Tetapi kalau sama maka disebut antiport. Natrium dan kalium ditransportasikan melalui membran sel tadi dengan cara melakukan mekanisme yang sama, yaitu disebut dengan natrium kalium, pompa natrium kalium. Nah, dengan tempat natrium ini, maka natrium yang berada di dalam sel akan bergerak keluar dan kalium yang berada di luar akan bergerak masuk. Kalau terjadi pergerakan ini, maka terjadilah perubahan aksi potensial atau muatan listriknya berubah menjadi depolarisasi yang kemudian terjadi repolarisasi, sehingga kalau kita merekam elektrokardiogram maka kita dapatkan gelombang PQRST. Pompa ini adalah yang terdapat pada seluruh tubuh. Sel-sel mempunyai bagian konsentrasi kalium intraseluler yang berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, natrium dan kalsium tergantung dari selnya. Tapi natrium dan kalsium ini adalah ion-ion mineral yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya sel. Jadi kadar kalium yang terlalu tinggi, misalnya hiperkalemia, dibutuhkan agar supaya terjadi glikolisis yang optimal untuk terjadinya sintesa protein. Selanjutnya natrium dan kalium gradien ini juga berada di membran tadi yang dibutuhkan agar supaya transmisi impuls-impuls saraf bisa berlangsung. Ya. Karier protein dari natrium kalium pompa, ya. Karier protein yang terlibat pada pompa natrium kalium ini mempunyai 6 lempat. Ada 3 reseptor yang menerima natrium, ada 2 reseptor yang menerima untuk kalium. Sehingga dengan demikian bagian dalam dari sitoplasma ini permukaannya akan menerima molekul-molekul tadi, sedangkan ini berada di luar sel, permukaan luar sel juga akan menerima molekul protein, nanti yang disebut dengan karier protein. Sedangkan satu tempat adalah untuk enzim ATPase. Ya, ini yang dekat sekali dengan tempat dari natrium ion. ATPase ini mengandung ada 2 alfa 2 beta subunit yang digambarkan sebagai alfa beta. Mekanisme kerja pompa natrium kalium. 3 natrium ion dari sel akan melekat pada reseptor dari natrium di permukaan dalam dari karier protein, sedangkan 2 kalium ionnya berada di luar sel melekat pada tempat reseptor kalium yang terletak di luar dari karier protein. Ikatan natrium dan kalium ini pada karier protein secara cepat akan mengaktifasi enzim ATPase. ATPase akan menyebabkan pemecahan ATP menjadi ADP.
dengan mengeluarkan energi fosfat yang digunakan untuk gerakan. Sama ya. Jadi pompa natrium kalium ini menggunakan enzim NAKATPase. Misalnya di sini bersifat suatu aktif transport yang aktif karena menggunakan energi. Salah satu contoh yang paling baik untuk aktif transport terdapat pada sel-sel binatang termasuk manusia. Pompa transport natrium ion dan kalium dalam sel ini akan menjaga agar supaya kadar di dalam sel untuk natrium tetap rendah dibandingkan di luar sel. Sedangkan di dalam sel tetap kadar kalium tinggi. Pompa ini digerakkan oleh hidrolisa dari ATP. Digunakan sekitar 30% dari energi yang ada dari setiap metabolisme sel, dan pompa ini adalah merupakan protein karier transmembran ya, yang terdiri 4 subunit tadi, 2 besar dan 2 kecil. Nah, enzim NAKTPase ini strukturnya adalah ada alfa unit dan ada beta unit. Alfa ada A1, A2, A3, A4 yang merupakan bentuk isoformis, dan 3 B1, B2, B3, 3 isoformis, dan protein ini yang 7 isoformis. Fungsinya adalah menjaga agar supaya apabila terjadi kadar natrium yang rendah dan tidak di luar sel dan kadar kalium yang tinggi di dalam sel. Menjaga agar supaya terjadi aksi potensial istirahat, mengimportasi zat-zat nutrisi ke dalam sel, mengatur juga volume ion di dalam sel. Regulasinya adalah aktivitas dari enzim yang keluar masuk dan juga oleh karena kegiatan genetik atau proses yang namanya fosforilisasi. Jadi fungsi dari pompa natrium kalium ini adalah mengatur agar volume sel tetap normal. Anion-anion yang terpaku di dalam kilatan kation bisa menyebabkan osmosis. Apabila terjadi gangguan ini akan terjadi pembekaan sel, di mana natrium kalium pompa ini juga akan menurunkan kadar ionnya dan terjadilah penurunan osmolaritas, dan sehingga terjadilah pembengkakan sel. Karena ion natrium ini selalu diikuti dengan air. Jadi kalau natriumnya masuk, air juga ikut masuk, sehingga selnya akan menjadi bengkak. Juga produksi panas, misalnya hormon tiroid yang akan meningkat, ya, sehingga dengan demikian ini juga merupakan pompa, karena panas juga merupakan produk sampingan. Menjaga agar supaya potensi membran dari semua sel, yaitu terutama pompa, menjaga agar supaya ion-ion negatif dan positif di luar tadi tetap dalam keadaan normal. Kalau terjadi perubahan, maka terjadilah depolarisasi, yang kemudian apabila terjadi keseimbangan lagi akan terjadi repolarisasi, yang dapat direkam dengan pada EKG namanya gelombang PGRST. Ini gambarannya, ya. Ini karier proteinnya ini. Ini yang zat yang akan molekulikan masuk, ya. Jadi melalui mediasi karier protein ini, namanya pasif transport. Ya, kemudian ini diterima oleh karier tadi, kemudian masuklah ke dalam sel. Ya, ini karena adanya karier. Atau dari sini kemudian zat tadi akan masuk dalam sel dengan melalui pembentukan energi namanya aktif transport. Karena butuh energi. Kalau ini tidak butuh energi karena dimediasikan oleh protein karier tadi. Ini sama juga dalam gambar yang sama. Ini yang dilekatkan pada karier protein, ini natrium. Nah, ini yang dikeluarin. Ya. Ini saat membuka, ya. Ini membuka ke dalam sehingga dia masuk ke dalam sel, sehingga terjadilah
buka tutup dari karier protein bisa memasukkan natrium ke dalam maupun keluar sel. Sama ini ya. Jadi natrium intraseluler, protein membran tadi akan mengikat pada sodium intraseluler, kemudian ada energi ATP, kemudian dia ATP-nya akan mengalami fosforisasi, kemudian mengikat natrium tadi sehingga dapat dikeluarkan menjadi ATP, maka keluarlah dari membran sel. Fosforisasi menyebabkan konformasional, perubahan-perubahan konformasi dari bentuk sel, bentuk zat kimia tadi, sehingga demikian sodium bisa meninggalkan sel. Sama 1, 2, 3, 4 fasenya sama. Ya, Anda lihat di sini gambaran yang ya natrium kalium pompa tadi, natriumnya keluar, kaliumnya ke dalam, ya ini difusi natrium. Jadi kerjanya kayak pompa, memompa dan memasukkan natrium dan mengeluarkan supaya kadar kalium di dalam sel tetap tinggi, sedang kadar kalium di luar sel tetap rendah. Ya, sama ya. Jadi ini merupakan siklus. Ya. Masuk, kemudian menempel pada karier, kemudian dia dikeluarkan natriumnya, ya, kemudian kembali lagi ke bentuk yang semula. Sama gambarannya protein kembali ya dalam bentuk konversi normal, ini di bawah diletakkan di karier protein, kemudian dikeluarkan melalui perubahan bentuk dari karier protein sehingga dengan demikian natrium bisa keluar masuk. Dengan mempertahankan bahwa natrium dan kalium, yang natrium berada di luar sel, kalium yang paling banyak di dalam sel. Ya ini. Jadi kondisi ion-ion di dalam sel dan ion-ion di luar sel tetap keadaan normal. Kalau terjadi perubahan maka terjadilah gangguan fungsi dari sel. Selnya bisa bengkak, bisa kematian sel, dan terjadilah gangguan fungsi intraseluler. Jadi metabolisme natrium adalah sebagai permeabilitas sel. Jadi cairan-cairan di luar sel ekstraseluler tadi dengan kadar natrium yang tinggi akan masuk ke dalam sel, kemudian oleh energi yang ada itu berubah menjadi ATP menjadi ADP, maka terjadilah perubahan antara natrium dan kalium. Nah, jadi antara kadar kalium di dalam dan natrium di luar yang tinggi tadi menimbulkan tegangan listrik yang namanya aksi potensial, dan di sini menyebabkan di luar bermuatan positif, di dalam bermuatan negatif. Kalau terjadi perubahan kadar, maka di dalam bersifat negatif, di luar bersifat positif, dan proses namanya depolarisasi. Apabila kadarnya sudah kembali normal, terjadilah repolarisasi. Sehingga fungsi ataupun aktivitas sel dapat direkam melalui EKG, EMG kalau itu otot, EEG kalau itu otak. Apa sih fungsi natrium? Menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Berperan dalam pengaturan kepekaan otot dan saraf, berperan dalam transmisi saraf yang menghasilkan terjadinya kontraksi otot, dan berperan dalam absorpsi glukosa, berperan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus. Jadi di sini ada aktivasi akut, ada aktivasi jangka panjang. Jadi kalau ada rangsangan eksitasi, ya, maka kalsitonin dari gena melekat pada peptid akan menimbulkan dikeluarkannya epinefrin, norepinefrin, beta agonis, insulin growth factor 1, amilin, kalsitonin. Sehingga dengan demikian kalium dan natrium bisa keluar masuk, tapi tidak menimbulkan gangguan homeostasis ion-ion yang ada di dalam sel maupun di luar sel. Sedangkan untuk long term ini akan terjadi pengaruh dari kelenjar-kelenjar tiroid, steroid adrenal,
pelatihan, kurang gerak, puasa, pertumbuhan, hipoksia, atau terjadinya kekurangan kalium bisa mempengaruhi perubahan kalium natrium ini. Fungsi natrium juga merangsang fosforilisasi oleh ATP. Kita ketahui bahwa ATP ini dipentingkan pada metabolisme, yaitu yang paling banyak adalah metabolisme aerob yang berjumlah 36 ATP, sedangkan yang anaerob hanya 2 ATP. Natrium merupakan sumbernya ada di dalam dapur, di moto, makanan laut, absorpsinya dan di usus halus, masuk ke aliran darah, dibawa ke ginjal, disaring dan dikembalikan ke aliran darah. Kelebihan natrium dikeluarkan melalui urin dengan bantuan hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Penyerapan dan ekskresi natrium. Natrium diserap secara aktif dengan membutuhkan energi. Natrium yang diserap dibawa oleh aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah, kadar natrium dalam darah. Kelebihan natrium yang jumlahnya mencapai 90-99% dari yang dikonsumsi dikeluarkan melalui urin. Pengeluaran natrium melalui ini diatur oleh hormon yang namanya hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal bila kadar natrium dalam darah menurun. Penyerapan dan ekskresi natrium juga aldosteron merangsang ginjal untuk menyerap kembali natrium yang mau dikeluarkan. Dalam keadaan normal, natrium yang dikeluarkan melalui urin tadi sejajar dengan jumlah natrium yang dikonsumsi. Jumlah natrium dalam urin tinggi bila konsumsi tinggi dan sebaliknya. Nah, kalium dan natrium juga penting pada jantung, disebut sebagai pacemaker jantung. Ini adalah sistem konduktaria jantung. Ini pacemakernya namanya nodus sinoatrialis di sini. Ini ada fibrenya, fibre interatrialis yang melekat pada nodus lagi namanya nodus atrioventricularis. Kemudian rangsangan tadi akan dibawa oleh bundle His, kemudian dicabang menjadi 2, ya. Ini namanya right and left bundle, kemudian cabang-cabang kecil masuk ke seluruh sel pada yang namanya serabut-serabut Purkinje. Sehingga dengan demikian apabila terjadi gangguan sistem konduktoria, maka terjadilah gangguan ritme jantung. Bisa cepat takikardi, bisa lambat bradikardi, atau tidak beraturan atau atrial fibrilasi. Ya, ini Anda lihat letaknya nodus sinoatrialis, pacemakernya di sini. Mengapa di sini ada? Karena di sini kadar natrium dan kaliumnya sangat tinggi. Jadi di sini apabila terjadi perubahan di sini, maka terjadilah perubahan listrik di seluruh jantung. Ini serabut Purkinje masuk ke dalam sel-sel otot dari jantung, dan inilah gelombang yang dapat direkam. Ini ada gelombangan P, ini karena kontraksi atrium, GRS ini karena kontraksi ventricle, dan ini ada segmen SD karena repolarisasi, dan T adalah repolarisasi. Jadi dengan melihat gambaran rekaman EKG ini, maka saya bisa menentukan apakah jantungnya membesar atau terjadi gangguan yang lainnya, atau gangguan katup. Bisa dilihat dari gambaran ini. Dan juga iramanya dapat dilihat dari R ke R, jadi ritmenya normal atau tidak. Jadi Anda lihat di sini EKG ini ya, jadi ada gelombang P, ada GRST ini adalah depolarisasi ventricle. Ini depolarisasi atrium. Ini adalah depolarisasi ventricle dengan SC segmen adalah repolarisasi ventricle, dan ini adalah interval antara depolarisasi dan repolarisasi. Sehingga dengan menghitung ini, menghitung antara pucuk R sama pucuk R, saya bisa menentukan ritme jantung, dan apabila terjadi perubahan gelombang T yang terbalik ataupun terjadi perubahan yang terlalu tinggi, maka saya bisa menentukan apakah ada pembesaran pada ventrikel jantung atau katup jantung. Jadi EKG penting karena dia merekam proses aksi potensial yang terjadi pada membran sel pada sel otot jantung.
Akibat kekurangan natrium akan menyebabkan kejang-kejang, apatis, kehilangan nafsu makan. Kekurangan natrium ini dapat terjadi sesudah muntah, diare, keringat berlebihan, dan bila menjalankan diet yang sangat terbatas natrium. Akibat dari kelebihan natrium, kalau terlalu banyak natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut bisa menyebabkan udim, hipertensi, dan hal ini dapat diatasi dengan banyak minum. Kelebihan konsumsi natrium secara terus-menerus, terutama dalam bentuk garam dapur, dapat menimbulkan hipertensi, tekanan darah naik. Jadi ini adalah sel, ini pompa natrium kaliumnya ini, ya. Natrium bisa keluar, bisa kalium bisa masuk, tergantung kadarnya. Jadi agar kadar kalium di dalam sel tetap tinggi daripada di luar sel dan kadar natrium lebih rendah daripada di luar sel, maka terjadilah pompa ini agar supaya sel homeostasisnya dapat terjaga. Ini cairan ekstraseluler. Kadar natrium ada 140 milimol per liter, ini 5 milimol tadi, ya. Distribusi kalium antara sel dan ekstraseluler. Jadi apabila kalium eflak atau kalium ini eflak ini keluar, maka terjadilah hiperosmolaritas karena olahraga atau karena sel mengalami lisis. Sedangkan apabila inflak ini karena ada insulin, karena ada beta agonis sehingga bisa masuk ke dalam intraseluler. Jadi dengan demikian kadar kalium dan natrium ini perlu tetap terjaga dan itu semua sudah dikerjakan oleh natrium kalium pump. Nah, jadi apabila terjadi gangguan enzim maka bisa terjadi gangguan natrium kalium. Ya sama ya. Berat akan bertambah atau berat akan turun. Ini terjadi keseimbangan basan. Jadi kalau terjadi gangguan insulin, sensitivitasnya akan meningkatkan kandungan lemak. Terjadilah retensi air yang memetabolisir glukosa, menyebabkan terjadinya massa jaringan lemak di luar tubuh karena glikogen yang paling cepat adalah diubah jadi lemak. Dan ini bisa memacu peranan estrogen di dalam menyebabkan lemak menjadi bertambah. Gangguan terhadap proses glukosa ini akan mengakumulasi lipid pada pembuluh darah sehingga menimbulkan arteriosklerosis, sehingga meningkatkan trigliserida. Meningkatnya obesitas pada perut selama penggunaan diuretik, terjadi gangguan metabolisme glukosa, dan terjadi kadar ion Na yang tinggi dan ion kalium yang rendah akan menimbulkan gangguan balance natrium dan kalium. Ini Anda lihat natrium, kalsium, magnesium semuanya berperan bersama-sama. Apabila terjadi peningkatan lemak, maka terjadilah energi yang dibakar dan ini menghambat penyerapan lemak di usus dan menurunkan lemak pada perut serta meningkatkan metabolisme lemak. Apabila terjadi kadar kalium yang tertinggi, intiknya akan membuat natrium sulit masuk ke dalam sel sehingga menimbulkan resiko obesitas. Jadi kalium dan natrium sangat penting karena dia mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Kebanyakan problem-problem klinis di rumah sakit terjadi terutama di ICU karena adanya gangguan cairan dan elektrolit. Meningkatnya morbiditas dan mortalitas ini karena terjadinya pasien-pasien yang secara kritis menderita gangguan cairan dan elektrolit. Gangguan ion-ion monovalen seperti natrium, kalium, klorida atau ion-ion divalen, misalnya kalsium, fosfat, dan magnesium, ini juga menyebabkan terjadinya gangguan elektrolit dan cairan. Sehingga pemasangan infus itu sebetulnya adalah agar supaya terjadi kenormalan gangguan elektrolit dan normal tadi. Kalium, magnesium, dan fosfat adalah merupakan kation intraseluler, sedangkan klorida terdapat
di dalam ekstraseluler juga, dan merupakan keseimbangan dengan natrium secara elektrokimiawi. Gangguan-gangguan terjadinya kadar natrium namanya disnatremia. Prevalennya 20-30% dari semua kasus. Bisa berbentuk hiponatremia atau bisa berbentuk hipernatremia. Terdapat di ICU, bisa juga faktor-faktor risiko yang tertinggi sehingga menimbulkan prognosisnya menjadi jelek. Merupakan gangguan keseimbangan air dan kadangkala juga bersifat iatrogenik karena kesalahan terapi ataupun perawatan. Sekarang kita berbicara hiponatremia. Hiponatremia adalah merupakan gangguan elektrolit yang paling sering terjadi pada pasien-pasien yang mondok di rumah sakit. Kebanyakan adalah faktor iatrogenik karena kesalahan penanganan. Misalnya cairan yang infus yang salah, atau tindakan-tindakan pembedahan yang salah, atau pasien-pasien postoperatif yang tidak terawat dengan baik. Dan akibatnya ini merupakan konsep dari gangguan cairan. Apabila terjadi kelebihan air, maka Anda lihat di sini pasien tanpa hiponatremia. Terjadi keseimbangan antara natrium dan air. Kalau ini dengan hiponatremia terjadi ketidakseimbangan antara natrium dan. Ingat bahwa natrium dan air selalu merupakan suami istri yang setia. Kalau natriumnya keluar, airnya ikut keluar. Kalau natriumnya masuk, airnya. Pokoknya kemana saja natrium, air akan ikut. Gejala dari orang-orang yang hiponatremia adalah kadang-kala tidak punya gejala, kadang-kala nyeri kepala, letargi, pusing, ataksia, koma, kejang-kejang, psikosis sampai kepada confusion, jadi bingung. Ini pada kadar air pada orang wanita dan pada laki-laki wanita dan laki-laki dewasa. Anda lihat pada yang laki-laki ekstravaskuler 15%, sedang dalam plasma 5%, di dalam eritrosit 4%. Jadi semua kadar ekstraselulernya 20%, sedangkan intraselulernya 40%. Pada wanita beda sedikit di sini, ya, bahwa 15% di ekstraseluler dan 35% di dalam sel. Nah, tadi dikatakan bahwa apabila terjadi gangguan ini maka aldosteron osmolalitas sangat penting, ini ADH ini ya, oleh kelenjar adrenal ini tadi, sehingga menimbulkan rasa haus sehingga ingin minum dan yang menimbulkan terjadinya keseimbangan air bisa dikembalikan. Jadi kalau osmolaritas naik, volumenya turun, maka aldosteronnya naik. Sebaliknya apabila osmolaritasnya menurun, volumenya naik, maka aldosteron akan turun. Jadi apabila terjadi gangguan aldosteron pada adrenal, akan menimbulkan gangguan natrium. Faktor-faktor hormonal pada hipotiroidisme. Hipotiroid ini adalah merupakan gangguan elektrolit yang paling sering terjadi pada pasien-pasien yang fungsi tiroidnya mengalami penurunan. Terjadi hiponatremia sebesar 45% pada pasien-pasien hipotiroidi dan juga meningkatnya kadar kreatinin dan filtrasi glomerul juga menurun, sedangkan reabsorpsi sodium di ginjal juga menurun, sehingga kemampuan ginjal untuk mencairkan urin menjadi air ini sulit. Faktor-faktor endokrin lain, misalnya pada penyakit Addison, ini adalah terjadinya pigmentasi, terjadinya kekurangan garam, terjadinya hipotensi, terjadinya hiperkalemia. Terjadilah hipersekresi aldosteron, sehingga menurunkan tekanan darah dan juga kerja curah jantung, dan akan menyebabkan garam menjadi menurun, dengan mengakibatkan depresi cairan akan menurun juga. Terjadi hipovolemia dan terjadilah pelepasan aldosteron, terjadilah hiponatremia,
yang dapat dikoreksi dengan pemberian kortisol dan juga penggantian cairan melalui pemberian aldosteron dari adrenal. Yang berikutnya adalah hiperkalemia. Terjadinya kadar kalium yang tinggi. Ya, di sini akan terjadi otot menjadi kejang-kejang, kram, dan akan terjadi kecemasan, instabilitas, tekanan darah menurun, EKG juga berubah, terjadi juga adanya overritmia, ritme irregular, dan juga gangguan-gangguan genetik yang terjadi pada orang tersebut. Fisiologi ion kalium. Total ion simpanan ion kalium adalah kira-kira 3.000 mikroekuivalen. Kalium ini adalah merupakan kation yang utama pada cairan di dalam sel, 98% dari kalium di seluruh tubuh. Rasio kadar kalium di dalam sel dan juga di luar sel adalah merupakan faktor penentu untuk terjadinya aksi potensial pada membran pada saat istirahat. Apabila terjadi aksi potensial yang meningkat, maka terjadinya gangguan fungsi otot dan fungsi sarafi. Maka abnormalitas ion kalium akan menyebabkan kelemahan otot dan juga akan menimbulkan aritmia. Karena kalium dan natrium adalah merupakan pacemaker dari jantung. Ini natrium, ya, ini kalium, ini adalah pompanya, yaitu yang dikerjakan oleh enzim ATPase. Ya. Dari 98 kalium intraseluler tadi dijaga oleh pompa tadi. Pompa akan memblokir apabila terjadi misalnya keracunan obat-obat digitalis oleh obat-obat beta blocker, atau pompa akan dirangsang apabila terjadi pemberian insulin atau juga pemberian obat-obat stimulasi beta. Hiperkalemia ini adalah meningkatnya kalium karena adanya adaptasi kalium yang terlalu cepat. Pergeseran intraseluler ke ekstraseluler atau kalium efflux ini akan melawan akan menimbulkan hiperkaliemi tadi bisa dijaga. Penurunan ekskresi dari kalium terutama disebabkan oleh karena pengaruh aldosteron, menurunnya pemberian air natrium di dalam ginjal, dan juga terjadinya gangguan ginjal. Terapi hiperkalemia yang berat. Ya, pemberian kalsium jika memang terjadi hipokalsemia atau bila terjadi perubahan-perubahan EKG atau dia terjadi pergeseran di dalam sel misalnya oleh karena insulin, ini hiperglikemia, atau oleh karena pemberian infus dextrose atau karena pemberian obat-obat B2 agonis atau kemudian bikarbonat apabila terjadi asidosis bisa terjadi hiperkalemia. Sekarang hipokalemia. Jadi kaliumnya menurun. Terjadi gangguan pernapasan, iritabilitas, bingung, pusing, lemah, ya, cepat lelah, aritmia, dan juga terjadi letargi serta puls yang tidak teratur dan bisa menimbulkan gangguan usus, muntah-muntah, ya, atau juga munek dan IDS khusus yang apabila kadar kaliumnya menurun sangat drastis, merupakan kadar emergensi harus dimasukkan ke ICU. Karena bisa menimbulkan aritmia dan kelemahan otot. Faktor-faktor yang mengontrol metabolisme kalium. Faktor-faktor yang bisa menggeser ion kalium ke dalam sel adalah insulin, aldosteron, epinefrin melalui penggunaan obat-obat beta adrenergik atau apabila terjadi alkalosis. Faktor-faktor yang bisa menggeser kalium keluar dari sel adalah kekurangan insulin pada DM, aldosteron, kekurangan aldosterian pada penyakit Addison, adalah blokade beta adrenergik, ya, bisa karena proses asidosis dan oleh karena lisis sel.
Nah, inilah hubungan antara kalium dan obat-obat. Ya, ini ada A, B, C, D, E, F, G. Ya. Ini nanti bisa dihafalkan saja. Anda nggak perlu tahu. Pokoknya nih, kalau pemberian amphotericin, hati-hati terjadi hipokalemia. Kalau pemberian obat B agonis, hati-hati terjadi hipokalemia. Kalau terjadi pemberian carbenoxolan, hati-hati terjadi hipokalemia. Kalau pemberian diuretika, hati-hati terjadinya hipokalemia. Apabila terjadi pemberian insulin dari luar, hati-hati terjadinya hipokalemia. Apa pemberian asam folat, hati-hati terjadi hipokalemia. Apabila terjadi ini pada cairan otak, atau juga terjadi hipokalemia. Pemberian hormon epinefrin juga bisa menimbulkan hipokalemia. Hiperkalemia apabila pemberian obat-obat antiinflamasi non-steroid, beta blocker, ya. Ini ada obat cotrimoxazole, diuretika, ya, obat-obat ini semua adalah cenderung bisa menimbulkan hiperkalemia. Maka pemberian obat-obat ini harus direkam juga kadar kaliumnya. Prinsip-prinsip fisiologi yang umum dipakai. 1 milimolekul kalium adalah sama dengan 1 mg kalium sama dengan 40 mg kalium. Total body kalium adalah 50 milikuivalen dari berat badan. 95-99% daripada kalium tubuh terdapat di dalam sel. Sedangkan kadar potasium normal dalam darah adalah 3,5 sampai 5 milimol per liter. Kadar kalium ini kira-kira 150 milimol per daripada jumlahnya air di dalam sel. Pemberian intik secara harian yang cukup adekuat bisa menyebabkan kadar kalium di orang dewasa adalah 4.700 mg agar supaya kaliumnya orang dewasa tadi normal. Distribusi kadar potasium di dalam tubuh baik di dalam organ maupun di tempat-tempat kompartemen tubuh. Misalnya di otot sekian, di hati sekian, ini semua adalah kadar-kadar daripada ion kalium yang harus dipertahankan agar supaya menjadi sehat. Pergeseran kalium keluar dan masuk ini sangat dipentingkan karena kalau kadar kalium mengalami eflak maka bisa terjadi gangguan. Natriumnya inflak, maka natrium masuknya bersama air akan terjadi pembekalan sel. Pembekalan sel akan menimbulkan gangguan organel, akan menimbulkan kematian sel, dan seterusnya terjadi apoptosis atau nekrosis, atau terjadinya inflamasi. Nah, ini apabila terjadi kadar kalium yang menurun pada serum, disebabkan karena pemberian insulin oleh beta adrenoseptor agonis, pemberian suasana alkalosis, karena pemberian obat-obat adrenoseptor antagonis, sedangkan meningkat karena kadar asidosis, karena DM, karena pengobatan ini, dan seterusnya. Hipokalemia menyebabkan pseudohipokalemia, terjadi redistribusi intik dan hilangnya dari lewat ginjal maupun tidak lewat ginjal, atau oleh karena hiperaldosteronisme atau oleh karena obat-obatan. Jadi hipokalemia akan diredistribusi ke dalam sel melalui alkalosis karena kadar insulin, karena katecholamin dan sebagainya, dan ini akan menimbulkan ion kalium intiknya menurun karena diet dan letargi, sehingga terjadilah kehilangan kalium yang cukup hebat sehingga menimbulkan gangguan renal dan gangguan gastrointestinal. Inilah gangguan renalnya, ini gangguan gastrointestinal atau ususnya. Hipokalemi akan dapat dilihat ada perubahan EKG. Jadi kalau ada normanya seperti ini, PGRSCU, apabila terjadi hipokalemia maka terlihat di sini adanya gelombang T yang menjadi tidak tinggi lagi, ya, kelihatannya memipih, atau juga terjadinya gelombang U, ST segmennya ini, ya. Jadi ST segmennya merendah. Nah, apabila terjadi tanda ini berarti ini pasien mengalami hipokalemia sehingga perlu segera diterapi. Ini adalah pasien-pasien hiperkalemia yang terdapat gambaran EKG-nya. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menerapi
kebutuhan pasien apabila kita setelah melaksanakan EKG tadi. Ingat bahwa kalium natrium berkaitan erat dengan sistem konduktoria jantung. Jadi apabila terjadi penurunan natrium kalium yang penting ini dapat dilihat pada gambaran EKG-nya. Sehingga kita harus bisa membaca gambaran EKG. Terapi hipokalemi dengan pisang ini ya, Anda lihat pisang juga bisa. Hiperkalemi tadi bisa karena pseudo, bisa karena redistribusi, bisa karena meningkatnya ekskresi dan sebagainya ini. Tadi sudah saya jelasin. Manifestasi hiperkalemi adalah terjadinya kejut otot, kram, serta terjadi parestesi. Terjadinya instabilitas dan rasa cemas, blood pressure yang menurun, perubahan-perubahan EKG, terjadi disritmia, terjadi ritme yang irregular, terjadinya kram pada perut, terjadinya diare. Ini gambaran EKG-nya perubahan apabila terjadi hiperkalemia. Anda lihat di sini PQRS, PQRS-nya ya, terjadi gelombang T yang meruncing. Ini, ya, gelombang T-nya meningkat. Atau juga melandai seperti ini. Ada 5 kunci agar dalam terapi hiperkalemia adalah pertama, memproteksi jantung dulu, kemudian menggeserkan kalium masuk ke dalam sel kembali, mengganti kalium yang hilang dari tubuh, kemudian memonitor kalium dan glukosa, serta mencegah terjadinya kekambuhan. Bagaimana memproteksi jantung? Misalnya kita memberikan garam kalsium secara intravenous, infus, ya. Ini sudah klinis ya. Ini tadi gambar sistem konduktoria tadi. Ini sinus, ya, nodus arteriosus, ini sinus atrioventricularis. Nodusnya ini serabut his, ini serabut right and left bundle, ini Purkinje, ini ke jantung. Demikian paradigma. Saya telah menyelesaikan tentang pentingnya kalium dan natrium yang pada prinsipnya kalium harus berada di dalam sel lebih banyak daripada di luar sel, natrium berada lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel. ATPase mencegah agar supaya kadar kalium dan natrium tadi tetap normal, sehingga dengan demikian pertahanan dari kenormalan tadi menimbulkan aktivitas listrik yang namanya aksi potensial. Apabila terjadi kalium influx atau natrium influx, maka terjadilah proses depolarisasi yang dapat direkam melalui EKG. Demikian Pak Radit. Halo. Oke, Dok. Siap ya. Share screen-nya dikeluarkan dulu. Ya, baik, terima kasih ya. Dan saya pakai ini dia lebih jelas. Baik, Dr. Syafiq, terima kasih untuk pemaparannya. Slide nomor 3 ya, Pak. Bagaimana? Slide nomor 3 coba di. Oke, slide nomor 3. Ada terus. Bentar. Terus, Pak. Bentar, saya cobainkan dulu. Slide. Yang kalium di dalam dan natrium di luar tadi, Pak. Terus. Ini. Belum. Ya, ini. Oke. Intinya di sini. Ya, jadi kadar kalium di dalam sel lebih besar dari di luar sel. Kadar natrium di luar sel lebih besar dari di dalam sel. Jangan sampai itu terjadi perubahan. Nah, untuk menjaga itu pakai pompa natrium kalium ATPase. ATPase adalah enzim protein ya agar supaya kadar kalium dan natrium bisa tetap dipertahankan. Apabila terjadi gangguan di situ,
maka terjadilah kadar hiperkalemi atau hipokalemi atau hiponatremi dan hipernatremi dengan segala macam gejala yang ditimbulkan. Oke, jadi gambar ini yang menjadi intinya ya, dokter ya. Ya, Ini inti pokok. Inti pokok. Inti pokok maksudnya ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang saya buka untuk sesi pertanyaannya. Silakan ya, sesi pertanyaannya. Monggo. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Berarti yang paling bagus, dokter, itu adalah, tapi kan sebenarnya kalau seperti gambar tadi itu, kalau terjadi gerakan masuk keluar kalium dan natrium tadi, itu berarti kan lebih bagus kan supaya ada listriknya kan? Begitu maksudnya? Iya, jadi kalau setiap kegiatan, maka kan begini ya. Kalau kadar kalium di dalam sel tinggi, maka terjadilah difusi dong. Dari kadar tinggi ke kadar rendah loh. Ya. Jadi selalu kalium cenderung mau keluar, natrium cenderung mau masuk. Nah, terjadinya keluar masuk ini kan dipertahankan. Nah, maka terjadilah aksi potensial. Terjadilah muatan listrik, gitu loh Pak. Ya. Jadi secara normal itu ya, itu ada aksi atau kegiatan di mana karena kalium kan lebih besar di dalam, dia secara ilmu fisika difusi dia akan keluar toh Pak? Nah, ya dia selalu bergerak terus karena di luar sel ada air, di dalam sel ada air. Jadi mereka bergerak terus. Jadi membran sel ini menjadi otak yang menjaga agar supaya kondisi di dalam sel dan di luar sel keseimbangan elektroniknya tetap terjaga. Maka pH itu penting menjaga itu. Kalau tidak terjadi gangguan ini, maka terjadilah ketidakseimbangan elektrolit. Terjadilah gangguan mineral. Jadi mana yang penting, mineralnya atau pH-nya? Kan airnya lah. Ya, mineral tidak bisa berdifungsi kalau nggak ada air. Baik, oke, itu menarik sekali ya. Jadi karena secara alami ada arus atau aliran keluar kalium dari dalam keluar sel dan natrium secara alami masuk ke dalam sel, maka dibutuhkan pompa tadi yang mengembalikan lagi supaya kadarnya tetap kalium yang di dalam itu lebih tinggi, dokter ya. Ya. Nah, aksi itulah yang menimbulkan listrik dalam sel itu ya. Iya, jadi kadangkala ada protein pembawa atau karier protein yang menyuruh kalium keluar. Karena supaya terjadi keseimbangan, terjadi homeostasis tuh, ya enggak? Kalau terjadi sudah normal lagi, kembali lagi. Jadi ada influx, ada efflux. Influx itu masuk, efflux keluar. Maka kalsium itu nggak boleh masuk ke dalam sel. Kalau mau masuk ke dalam sel, dia harus diikat. Karena kalsium ini bisa merangsang enzim-enzim endonuklease yang menghancurkan semua organel dari sel, sehingga terjadilah kematian sel. Oke, mantap penjelasannya. Demikian juga kalau ATP-nya menurun, maka ATP-ASE-nya juga tidak berperan. Kalau metabolismenya ATP menurun, terjadi metabolisme anaerob, hanya 2 ATP, maka ATP-ASE penjaga di membran sel ini juga terganggu, maka terjadilah gangguan elektrolit. Begitu. Berarti metabolisme anaerob juga akan mengganggu tidak hanya. Nah iya, maka dikatakan tadi kalau insulinnya terganggu kan terjadilah anaerob, berarti ATP-nya turun. Kalau ATP turun, ATP-ASE-nya juga turun, tidak kuat. Kalau ATP-ASE-nya tidak kuat, pompanya juga nggak kuat. Kalau pompanya nggak kuat, ya kaliumnya hipermudik sama natrium. Maka terjadilah gangguan elektrolit.
Nah, karena elektrolit natrium tadi selalu membawa air, maka disebut gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemana saja natrium, selalu istri yang setia bersamanya. Istri yang setia dari natrium adalah air. Ya. Oke. Mbak Ria. Istrinya namanya Mbak Ria ya. Nah, Oke, bagus sekali ya penjelasannya ya. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau mau ada pertanyaan, monggo dibuka sesi pertanyaan. Halo. oh, waalaikumsalam. Perlihatkanlah wajahmu. Aku tidak mau berhubungan sama orang yang gelap. Waduh. Nah, ini wajahnya gelap ya. Nah, gitu. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Maaf lahir batin dulu ya dokter, juga buat rekan-rekan semuanya. Iya, 00 ya. No. Jadi gini Dok, jadi aritmia di jantung itu tuh juga bisa karena hiperkalemia, juga hipokalemia ya dokter? Iya, karena pacemaker jantung adalah tergantung pada kadar kalium natrium yang terdapat pada nodus sinoauricularis pada atrium. Iya. Jadi kalau itu generatornya kacau, maka terjadi listrik yang ke jantung juga akan jadi gangguan. Kalau gangguannya listrik ke jantung terjadi gangguan, maka aritmia terjadi, ritmenya jantung juga tidak baik. Nah, dapat dilihat pada gambaran EKG. Jadi kalium dan natrium adalah mineral makro yang paling penting. Kalau di kuantum itu juga ada deteksi untuk mineral-mineral itu. Jadi aritmia itu bisa juga karena kekurangan kaliumnya itu. Jadi kita berarti nambah aja kaliumnya dari tanpa obat, maksudnya itu yang dari makanan gitu ya dokter? Iya, misalnya makanan yang mengandung kalium, misalnya pisang, gitu ya. Tapi kalau kayak gitu, apa juga misalnya kita mengkonsumsi dengan cukup gitu, tapi penyerapannya dari zat itu juga kurang, itu juga jadi masalah. Maka membaca apa namanya itu harus ingat, jangan satu persatu, tetapi kesimpulan dari semuanya. Iya. Mungkin dilihat pH-nya. Misalnya begini ya, pH menurun, ya berarti kolagen menurun. Kalau kolagen menurun berarti elastisitas pembuluh darah yang ke jantung, yang ke otak, yang di usus akan mengalami gangguan. Maka terjadi gangguan itu. Dilihat di jantung, oh iya terjadi itu. Lihat di usus, oh iya terjadi. Jadi satu masalah bisa menyebabkan masalah-masalah yang lain. Maka pemahaman itu sangat penting. Jadi untuk pH tubuh itu juga sangat penting sekali karena untuk itu tadi ya dokter. Tanpa air tidak ada kehidupan, kan itu Tuhan bilang begitu. Iya. Jadi untuk mengatasi mungkin seperti ini mineral-mineral gini, apa bisa juga penanganannya lewat yang metagenetik itu dokter? Yang maksudnya penanganan metagenetik. Karena pikiran yang positif akan menggerakkan sel menjadi positif. Ingat itu. Mengapa kok ibu yang di jauh kok bisa merasakan anaknya yang di luar kota? Karena ada vibrasi toh. Ada getaran yang diterima oleh sel-sel tadi. Jadi doa ibu bisa menyembuhkan. Maka telekinesis juga bisa bergerak. Tapi itu semua tergantung kepada keyakinan. Keyakinan itu persepsi bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu segala-galanya. Nah, tanpa itu ya nggak bisa keluar. Maka orang meditasi itu harus yakin bahwa dia punya energi bisa membantu energi yang lain. Iya. Oke dokter. Ya, keimanan itu penting. Di semua agama itu keimanan penting. Iya dokter. Jadi mungkin juga kalau kita ke arah metagenetik itu maksudnya dengan keyakinan dengan apa nanti mungkin ditunjukkan ya dokter. Jadi ini kamu itu kurang pisang kali itu ya dokter ya. Iya. Iya. Ya udah dokter, terima kasih dokter. Ya.
Baik, Kalau terima Anda kasih. memberikan sesuatu, Anda ragu-ragu, energinya positif apa negatif? Negatif. Ya sudah, kalau negatif boleh tambah berak enggak? Tambah jelek enggak? Jelek. Ya sudah. Intinya kan di situ. Tapi kalau Anda yakin, seyakin-yakinnya, aku yakin, anu yakin, ya sudah, jadi, maka jadilah. Iya. Tapi kebanyakan ya dokter, kalau misalnya gangguan elektrolit atau gangguan zat mineral ini misalnya tuh ketahui itu setelah parah gitu loh. Jadi sudah terjadi udem Maka pembengkakan. gaya hidupnya, minum airnya yang cukup. Larinya ke sini ya dokter. Pola hidup ya. Iya. Bangun tidur Makasih. langsung minum yang banyak. Hmm. Lebih banyak air yang hangat, jangan air yang dingin. Sebab kalau dingin-dingin itu nyanyinya Hetty Koes Endang. Dingin tambah dingin, ginjalnya ndak kuat. Kalau ginjal ndak kuat, maka filtrasinya terganggu. Kalau filtrasinya terganggu, yang harus dibuang jadi tidak dibuang. Akan terjadinya racun-racunnya di dalam tubuh. Begitu, Bu Ayu. Iya. Tapi di kuis sendang ininya nggak duit katanya. Apa ya? Katanya nggak seperti itu. Hetty Koes Endang. Dengarkan lagu ya dingin, oh berarti jangan dingin. Iya, Manis, oh dokter. jangan. Betul. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Bu Ayub untuk pertanyaannya. Nah, tadi kalau orang bicara mengenai natrium kan bicara mengenai garam. Nah, kalau orang katanya kalau terlalu banyak makan garam atau natrium kan bisa salah satu dampaknya adalah darah tinggi, tekanan darah tinggi. Nah, itu hubungannya bagaimana dokter kalau ada Ya, yang jangan makan yang terlalu asin. Semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Jangan minum monosodium glutamat atau itu ajinomoto tok. Jadi tidur yang cukup, minum yang cukup, ya, makanan yang bergizi, ya, tidak berlebih-lebihan, positive thinking, tidak selalu terjadi gangguan apa misalnya kacau, wah gelisah dan gelisah, resah dan gelisah kan itu. Lihat semut merah aja gelisah. Pasang semut ireng. berarti kalau tekanan darah tinggi karena banyak makan yang asin itu pengaruhnya ke efek pompa natrium kalium tadi ya? Nah iya. Karena kan berarti otot-otot di pembuluh darahnya jadi nggak karuan, nggak bisa bekerja Ya maksimal. kalau ritme jantungnya kacau, pompanya kan jelek loh. Distribusinya darah kan juga tidak teratur. Betul. Ya. Akibatnya kekurangan darah pada otot akan menimbulkan kelelahan otot toh. Karena nutrisi sel-sel otot tidak terpenuhi. Ya. Oke, berarti semua sel punya mekanisme sistem pompa natrium kalium. Kalau ada gangguan ya semua terganggu dari mulai sel. Iya, apalagi jantung itu mengeluarkan energi yang memendar. Jadi energi jantung itu bisa kuat, lebih kuat dari energi otak. Jadi kalau hatimu kacau karena patah, hatiku jadinya itu Rahmat Kartolo. Iya ya. Patah hati bisa jadi sakit hati terus kemudian jadi sakit jantung ya. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Bagus sekali ini pembahasannya natrium kalium ini. Ada pertanyaan lagi silahkan. Masih ada waktu sedikit untuk bertanya ya. Silakan. Silakan. Jangan takut. Mbak Widayati tanya. Semuanya foto ditempel, jadi saya nggak ngerti raut mukanya gimana, apakah serius atau tidak. Mas Sifwati itu gimana? Ibu Ai, halo, bertanya Bu Ai. Ibu Ai, kumaha?
Kumaha, Damang. Suaranya, Bu. Sementara belum, Pak Dokter. Baik, suaranya, Bu. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Sudah Sama-sama, sama-sama. Ya, apa? Mau nanya kan kebanyakan orang memang apa ya? Dari kalau masalah di jantung memang suka ada di apa? Di alat cek kuantum itu kekurangan kalium ya, Pak ya. Nah, ya untuk mengetahui gimana ya? Kalau untuk katup jantung itu pengaruh dari situ juga nggak, Pak? Jadi sistem konduktoria jantung itu kalau jantung dikeluarkan dari tubuh, dimasukkan ke dalam natrium klorida, maka jantung tetap berdenyut. Jadi jantung punya otomatisasi sendiri. Nah itu karena apa? Karena adanya kalium natrium pada nodus sinoauricularis sebagai pacemaker jantung. Maka kalau ada orang gangguan jantung kan dipasang pacemaker buatan. Itu kerjanya sama dengan nodus tadi. Supaya dia kayak generator mengeluarkan listrik sehingga terjadilah ritme jantung. Ritmenya bisa normal, bisa sinus rhythm, bisa bradikardi, bisa tahikardi, bisa irreguler. Berarti semua gangguan irama jantung tadi, bradikardi, takikardi dan sebagainya itu semua berasal dari ketidakseimbangan pompa kalium natrium tadi ya, Dokter ya? Iya. Maka infus itu, orang memasang infus itu harus memahami apa isi di dalam infus tadi. Jangan diinfus malah tambah hiperkalemia, kan kacau. Betul. Harus tahu dulu kondisi pasien ini bagaimana. Kalau misalnya sudah kelebihan kalium, pasang infus yang mengandung NaCl atau mengandung maka di ICU kan itu ada EKG-nya ada, ya toh, infusnya ada. Jadi kan kalau terjadi hiperkalemi, hipokalemi kan gambaran EKG-nya kelihatan. Namanya monitoring. Nah, yang menjaga itu tidak pernah memonitor itu, atau laporannya hanya monitoring saja tanpa melihat kondisi pasien. Maka ICU hanya ICU monitor. Ya. Oke. Dokter, kalau tadi ya. Oke, silakan. Tadi kan disebut hiperkalemia, hipokalemia, hiponatremi dan sebagainya itu adalah kondisi kadar di dalam darah ya, berarti kan ekstraseluler ya, ekstraseluler. Berarti dia dengan demikian ginjalnya menjawab kalau terjadi hiper berarti saya harus bagaimana. Yang dikeluarkannya lebih banyak. Kalau terjadi hipo, yang dikeluarkan sedikit, tapi diserap kembali agar supaya normal kembali, normokalemia gitu loh. Ya. Oke, baik ya. Ibu Aik tadi mau bertanya, silakan Bu. Berarti Dok, kalau misalkan orang terjadi penyumbatan di pembuluh darah di osteokerosis gitu ya, penyumbatan pembuluh darah diarah ke jantung, bisa pengaruh kepada ritme jantung itu, Dok? EKG kelihatan. Jalan begini, vasomotorik pergerakan otot perlu listrik enggak? Perlu. Ya perlu toh. Jadi natrium kalium ini menggerakkan aksi potensial listriknya. Jadi sel-sel tadi bisa bekerja dengan normal. Apakah dia kontraksi, apakah dia mengeluarkan neurotransmitter, apakah dia mengeluarkan hormon. Jadi kalau itu normal, maka ya normal. Tapi kalau itu terjadi gangguan, maka terjadi gangguan hormonal juga. Paham nggak?
Iya. Berarti kan tetap pengaruh gitu, tetap sama pengaruhnya. Jadi kalau saya berbicara sel itu tidak hanya sel di tulang, sel di mana-mana, kan semua sel itu sama. Dia butuh natrium kalium yang terjaga oleh siapa? Oleh pompa ATPase. ATPase itu protein, jadi metabolismenya harus cukup. Karena protein butuh 38 ATP. Kalau hanya 2 ATP, proteinnya terjadi gangguan. Kalau protein penggeraknya berkurang, maka polisi-polisi yang ada di membran sel itu jaganya juga ngantuk-ngantuk. Maka terjadilah lalu lintas. Jadi akibatnya yang orang kena corona keluar masuk, terjadilah zona merah lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ai untuk pertanyaannya ya. Oke teman-teman, apa boleh buat, waktu kita sudah terbatas ini. Jadi nanti kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Tolong disimpan, dicatat untuk minggu depan ya. Oke, karena ini waktunya sudah sudah selesai, sudah lewat malahan ya. Oke, topik untuk minggu depan, Sabtu depan, kira-kira apa? Florida. Oke, klorida ya. Tadi ada natrium, ada klorida ya. Oke, nah kita akan bahas topik minggu depan adalah Cl atau klorida ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk narasumber kita pemaparan hari ini, juga teman-teman yang sudah ikut acara Zoom kita, sudah mengajukan pertanyaan, memberikan atensi atau perhatian. Kalau masih ada pertanyaan, Anda boleh simpan untuk hari Sabtu depan ya. Pertanyaan yang lalu juga mengenai kalsium, mengenai magnesium, mengenai fosfor juga bisa. Kalau pengen lebih jelas lagi, lupa pembahasan yang lalu, lihat kembali di FB ya, di Facebook Auti, ya, dahsyatnya Auti, karena di situ ada rekaman dari seminar ilmiah Dr. Syafiq di pokok-pokok yang lalu ya. Nah, kalau belum jelas, silakan tanyakan nanti pada hari Sabtu depan ya. Jangan takut bertanya, Dr. Syafiq tidak apa Dr. Syafiq? Tidak. Saya bukan harimau, saya itu hariman. Iya, itu dia. Saya tidak harimau, tapi hariman. Hariman Siregar. Baik, terima kasih semuanya. Dan senyum supaya tidak stres itu loh. Kelihatannya kok wajahnya tegang semua itu. Iya, dokter tegang ya. Seminar loh, senyum, Iya. berbangga. Kita bisa menyambung silaturahmi melalui Zoom ini, gitu. Moga-moga Tuhan memberi ilmu tambahan. Ya sedikit-sedikit ya alhamdulillah. Jangan banyak-banyak deh, sedikit-sedikit aja. Nanti kalau kebanyakan nanti terjadi hiper ilmu, nanti gila nanti. Ya, dan semoga energinya yang semangat dari Dr. Syafiq juga menular ke kita ya, mengalir ke kita lewat Zoom ini ya. Oke. Oh, kita ini semuanya kan bodoh, yang pintar hanya Allah, titik. Mau apa sekarang? Ya, kita kan tawasau saja saling mengingatkan. Barangkali lali dan lupai bodoh lu. Apalagi lalen. Bisa iya. Kalau dibalik lila, dokter. Ya, iya. Oke, terima kasih banyak Dr. Syafiq juga. Oke. Semua Bapak Ibu, kita akan sudahi hitungan yang kelima, ruang Zoom akan kita tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oti, dahsyat. Dahsyat.